wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai model intercropping dan keberlanjutan pertanian lahan kering di masa kini dan masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saifa Aulialwa dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Wardatul Homera dan di samping saya. Nama saya Nur Safana dan di samping saya. Nama saya Nurlinda Putri dan di samping saya. Nama saya Zalwa Putri Asli. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi. Untuk pemilihan model intercropping, kami memilih tanaman cabai sebagai tanaman utama. Dan kacang tanah sebagai tanaman penutup tanah. Sebelum kami menjelaskan mengenai model intercropping yang kami pilih, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu intercropping. Jadi, intercropping adalah sejenis praktik pertanian berkelanjutan lingkungan di mana dua atau lebih tanaman dibudidayakan secara bersamaan di lahan yang sama dan telah terbukti memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif polusi pada produktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk pemilihan model intercropping, ada dua tanaman yang kami pilih, yaitu tanaman cabai sebagai tanaman utama dan tanaman kacang tanah sebagai tanaman penutup tanah. Alasan kami memilih tanaman cabai sebagai tanaman utamanya itu karena permintaan cabai yang stabil dan cocok ditanam di lahan kering, serta siklus panennya menengah sekitar 3-4 bulan, sehingga cocok untuk dikombinasikan dengan tanaman berumur pendek seperti kacang tanah. Lalu alasan kami memilih tanaman kacang tanah sebagai tanaman penutup tanah itu karena kacang tanah mampu memperbaiki kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen dan juga dapat membantu mencegah erosi dan mengurangi penguapan air, serta siklus panennya yang pendek sekitar 2-3 bulan, sehingga panen bisa dilakukan sebelum cabai mencapai puncak produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kedua, yaitu aspek keberlanjutan model strip intercropping atau biasa disebut tanam jalur. Model intercropping meningkatkan keberlanjutan pertanian lahan kering melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Intercropping memanfaatkan sumber daya lahan secara lebih efisien dibandingkan monokultur. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, lahan dapat digunakan secara optimal, memaksimalkan produksi dan mengurangi pemborosan ruang. Yang kedua, peningkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tanaman dalam sistem intercropping mendukung keanekaragaman hayati di atas dan di bawah tanah. Hal ini meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, mengurangi kebutuhan pestisida, dan meningkatkan kesehatan tanah secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan kesehatan tanah. Sistem perakaran yang beragam dalam intercropping meningkatkan struktur tanah, aerasi, dan retensi air. Ini juga meningkatkan siklus nutrisi dan mengurangi erosi tanah. Yang keempat, pengurangan risiko. Kegagalan panen pada satu tanaman dapat diimbangi oleh keberhasilan tanaman lain dalam sistem intercropping sehingga mengurangi risiko kerugian ekonomi bagi petani. Yang terakhir, peningkatan pendapatan petani. Dengan menghasilkan berbagai produk, intercropping dapat meningkatkan pendapatan petani dibandingkan dengan menanam satu jenis tanaman saja. Penggunaan input organik seperti pupuk hijau, pupuk organik, dan POC atau produk organik cair sangat penting dalam mendukung sistem intercropping dan meminimalkan penggunaan input kimia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pupuk hijau. Tanaman penutup tanah yang ditanam dan kemudian dibenamkan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk hijau menambahkan bahan organik, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua yaitu pupuk organik. Bahan organik seperti kompos, kotoran hewan, dan limbah pertanian yang meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi secara perlahan. Pupuk organik juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang bermanfaat. POC, cairan organik yang kaya nutrisi yang dapat diaplikasikan sebagai pupuk cair. POC membantu menyediakan nutrisi mikro dan makro yang dibutuhkan tanaman, meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen.
Dengan menggunakan input organik, sistem intercropping dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintesis yang dapat mencemari lingkungan dan merusak kesehatan tanah dalam jangka panjang. Pendekatan intercropping dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan beberapa cara. 1. Pengurangan penggunaan pestisida. Keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dalam sistem intercropping membantu mengendalikan hama secara alami, mengurangi kebutuhan akan pestisida sintetis yang dapat mencemari air, tanah, dan udara. 2. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. Penggunaan input organik mengurangi kebutuhan pupuk kimia, sehingga mengurangi pencemaran air dan tanah akibat limpasan nutrisi. 3. Peningkatan kesehatan tanah. Kesehatan tanah yang lebih baik mengurangi erosi dan limpasan sedimen yang dapat mencemari badan air. 4. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Intercropping dapat meningkatkan penyerapan karbon dioksida oleh tanah, mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Dan yang kelima, pengurangan penggunaan energi. Intercropping dapat mengurangi kebutuhan energi untuk pengolahan tanah, pemupukan, dan pengendalian hama, sehingga mengurangi jejak karbon pertanian. Secara keseluruhan, intercropping merupakan pendekatan pertanian berkelanjutan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan ketahanan pangan. Tantangan dan peluang pertanian lahan kering pada masa kini dalam prediksi kondisi di masa depan. Pertanian konservasi adalah salah satu alternatif model pada praktek pertanian lahan kering yang dalam jangka panjang itu dapat meningkatkan produktivitas tanaman, efisiensi usaha tani, dan kualitas lingkungan melalui perbaikan kualitas tanah. Model pertanian konservasi ini lebih menekankan pada perbaikan kandungan bahan organik tanah melalui kombinasi 3 pendekatan, yaitu oleh tanah minimum, pemulsaan, dan pengaturan bawah tanah. Introduksi model pertanian konservasi di negara-negara berkembang, salah satunya seperti di Indonesia, yang umumnya lahan pertaniannya berskala sempit, itu dihadapkan pada masalah perkembangan global dan penurunan produktivitas pada fase awal implementasi, dan lahan yang tidak bersih sehingga berpotensi memicu munculnya hama dan penyakit tertentu. Namun demikian, model pertanian konservasi ini dia berpotensi untuk mengubah lahan kering terdegradasi atau tidak produktif menjadi lahan pertanian produktif dengan efisiensi usaha tani yang tinggi. Dengan manfaat jangka panjang tersebut, maka implementasi pertanian konservasi di lahan kering yang potensinya mencapai 29,4 juta hektar akan meningkatkan secara signifikan kontribusi lahan kering terhadap upaya mempertahankan swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani lahan kering. Untuk itu diperlukan proses dan modifikasi untuk mengadaptasikan teknologi ini yang disesuaikan dengan karakteristik agroekosistem, kondisi sosial, dan ekonomi lokal setempat sehingga berbagai kendala adopsi dapat diminimalisir dan manfaat dapat dioptimalkan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, advokasi, dan bantuan input usaha tani untuk meminimalisir risiko kerugian petani, terutama pada tahap awal implementasi teknologi. Tantangan yang dihadapi pertanian masa depan yaitu pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu global, pola curah hujan yang tidak teratur, dan kejadian cuaca ekstrim mengancam produktivitas pertanian. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, penggunaan air yang berlebihan, degradasi tanah, dan kerasan lahan menghambat pertumbuhan produksi pertanian. Yang ketiga, urbanisasi, migrasi massal ke kota mengurangi jumlah petani dan mengancam keberlanjutan pertanian lokal. Yang keempat, krisis bioteknologi, serangan hama dan penyakit tanaman yang resisten terhadap pestisida menjadi ancaman serius bagi hasil panen. Peluang yang dihadapi pertanian masa depan yaitu pertama, teknologi pertanian.
Inovasi seperti pertanian berbasis sensor, drone, dan robotik memungkinkan pemantauan yang akurat dan efisien dari tanaman serta penggunaan sumber daya yang lebih bijaksana. Yang kedua, pertanian vertikal. Pengembangan sistem pertanian vertikal memungkinkan produksi pangan di dalam kota dengan efisiensi yang tinggi dan penggunaan lahan yang minimal. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif dan regulasi pro pertanian dapat membantu mendorong inovasi dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan petani tentang praktik pertanian yang inovatif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian. Peningkatan suhu global, pola curah hujan yang tidak teratur, dan perubahan ekstrim lainnya memberikan dampak signifikan terhadap produksi pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan pertanian berkelanjutan telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Dengan mengadopsi pendekatan pertanian berkelanjutan, masyarakat agraris dapat menjaga ketahanan pangan, memperbaiki ekosistem, dan mengurangi kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Namun, upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang mendukung investasi dalam riset inovatif serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang meningkatkan produksi pangan, tetapi juga tentang memberdayakan petani, melestarikan lingkungan, dan menciptakan sistem yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim global. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, petani, dan masyarakat luas, kita dapat mencapai transformasi positif dalam pertanian yang memberikan manfaat jangka panjang bagi planet ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu intercropping. Intercropping merupakan salah satu praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, di mana dua atau lebih tanaman dibudidayakan secara bersamaan di lahan yang sama. Sebagai contoh, kombinasi tanaman cabai dan kacang tanah menciptakan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, seperti peningkatan kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen oleh kacang tanah. Sistem ini memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan keanekaragaman hayati, perbaikan kesehatan tanah, pengurangan risiko gagal panen, dan peningkatan pendapatan petani. Namun, penerapan intercropping dalam pertanian berkelanjutan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah dampak perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian secara luas. Meski demikian, berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti penerapan teknologi pertanian modern, dukungan kebijakan pemerintah di sektor pertanian, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petani. Dengan langkah-langkah ini, intercropping dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan pertanian di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum